Bincang Inspirasi bersama Husna. Datang di talkshow yang penuh dengan informasi berharga dan inspiratif. Talkshow pada malam hari ini bertemakan tentang gimana sih rasanya kuliah di jurusan farmasi. Pada malam ini kita akan membahas tentang salah satu jurusan yang sangat penting dan memiliki peran vital dalam dunia kesehatan, yaitu jurusan farmasi. Apakah Anda pernah bertanya siapa sih di balik obat-obatan yang kita konsumsi sehari-hari, atau bagaimana sih proses penelitian dan pengembangan obat dilakukan sehingga bisa digunakan oleh. Nah, jurusan farmasi juga tidak hanya tentang meracik obat, tetapi juga melibatkan riset ilmiah, pengembangan obat baru, hingga manajemen apotik dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Malam hari ini kita akan mengupas tuntas berbagai aspek menarik dari dunia farmasi. Adapun narasumber kita pada malam hari ini yaitu mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Lamonia Makassar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Angel. Perkenalkan, nama saya Asri Angelani, biasanya dipanggil Angel. Saya mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Lamonia Makassar, jurusan farmasi. Sekarang saya berada di semester 6. Halo Kak Angel, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah bersedia hadir di show tentang bincang inspiratif. Nah, di sini saya akan bertanya bagaimana sih awal mula Kak Angel itu tertarik untuk memilih jurusan farmasi di Institut Kesehatan Lamonia? Baik, awal mula saya tertarik di farmasi itu tentunya farmasi itu sangat keren. Karena pada jurusan ini kami diajar bagaimana cara meracik obat dan bagaimana cara mengobati penyakit. Nah, Kak Angel, di sini saya akan bertanya tentang spesifik tentang obat-obatan dari kesehatan farmasi. Pertanyaan saya itu kayak selama kuliah itu seberapa dalam sih materi yang diajarkan tentang farmakologi dan efek samping obat-obatan? Bisa kakak jelaskan beberapa contoh obat dan bagaimana sih cara kerjanya di dalam tubuh? Baik, semenjak kuliah di Plamone itu saya diajari bagaimana farmakologi dan efek samping obat. Contoh obatnya itu seperti amlodipin. Amlodipin itu sendiri itu termasuk golongan obat yang dikenal sebagai penghambat saluran kalsium. Dan amlodipin ini bekerja dalam merelaksasi pembuluh darah sehingga darah itu bisa mengalir lebih mudah. Mungkin itu contoh obat-obatan dari farmakologi dan efek samping. Selanjutnya itu apakah di jurusan farmasi diplomanya kakak itu diajarkan tentang proses pengembangan obat baru? Jika kakak diajarkan tentang pengembangan obat baru, bisa kakak jelaskan sedikit mengenai proses tersebut? Tentu di jurusan farmasi itu saya diajarkan bagaimana caranya membuat tablet, sirup, isi dan obat-obat lainnya. Caranya itu kita mencampurkan bahan sesuai dengan sumber seperti jurnal penelitian sebelumnya. Cukup menarik juga ya proses pengembangan obat-obatnya. Selanjutnya itu bagaimana sih pentingnya memahami interaksi obat dalam praktek farmasi? Apakah ada pengalaman kakak yang menarik yang bisa kita ceritakan? Sebagai tenaga kesehatan, kita itu perlu memahami pentingnya interaksi obat, karena obat itu dapat menyebabkan penurunan efek pada salah satu obat hingga terjadi toksisitas pada obat yang lainnya. Salah satu contohnya itu ketika kita mengkonsumsi obat yang memiliki efek samping mengantuk dengan obat lain yang juga memiliki efek yang sama, maka kita itu akan merasakan kantuk yang lebih berat. Pengalaman yang kakak alami itu menarik juga ya tentang interaksi obat dalam praktek farmasi. Pertanyaan selanjutnya itu bisakah kakak menceritakan pengalaman kakak saat magang di apotik atau rumah sakit terutama dalam menangani resep obat dan konsultasi dengan pasien? Bagus, karena pengalaman saya sendiri itu waktu saya praktek di
Seperti resep dari dokter itu kadang nama obatnya atau penggunaannya kurang jelas tulisannya. Terus pembelian non resep itu kebanyakan pasien membawa bungkus obat yang sudah tidak kelihatan label dan nama obatnya. Sulit juga ya menangani pasien yang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih kakak itu diajarkan untuk memberikan edukasi kepada pasien mengenai penggunaan obat yang benar dan aman? Di kampus saya itu diajarkan bagaimana penggunaan obat yang tepat dengan cara menerapkan dagu sibu, di mana dagu sibu itu dapat dimakan, simpan, dan buang. Ternyata video farmasi juga itu menggunakan kata-kata atau perumpamaan yang cukup menarik juga ya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih pandangan kakak tentang penggunaan obat-obatan herbal dalam praktek farmasi, dan apakah ada mata kuliah khusus yang membahas tentang penggunaan obat-obatan herbal di kampus kakak? Baik, dalam penggunaan obat herbal ini menurut saya itu menarik karena obat herbal itu sendiri adalah obat yang dibuat dari bahan alam, tumbuhan, hewan, atau mineral. Untuk mata kuliah tentang obat-obatan yang membahas obat herbal ini itu sendiri di kampus saya tidak ada, akan tetapi dimasukkan ke mata kuliah yang lain. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya hari ini tentang dunia farmasi yang kakak jalani sekarang. Pada bincang inspiratif kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa pada dunia farmasi kita tuh dilatih untuk memahami proses penelitian dan pengembangan obat baru, mulai dari tahap awal penemuan hingga uji klinis dan persetujuan oleh badan pengatur. Dan jurusan farmasi juga berfokus pada pengetahuan tentang cara penggunaan obat yang tepat, pengelolaan distribusi obat, serta peran apoteker dalam memastikan pasien menerima obat yang sesuai dengan resep dan petunjuk penggunaan. Dan juga harus memastikan bahwa obat-obatan yang beredar aman dan efektif. Terima kasih Kak Angel sudah menyempatkan hadir di talk show bincang inspiratif ini. Nah guys, itulah tadi bincang inspiratif kita bersama Kak Angel. Saya Husna pamit undur diri. See you next video. Bye.